Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eden dan kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kita akan langsung tonton videonya guys dan abis itu akan kita komentari. Kalian sudah lama banget kita nggak ketemu nih, mau ngobrol-ngobrol soal kristologi, ya, apologetika. Wah, siapa yang kenal Luis Pastio? Halo bro. Halo, selamat malam, Bang. Halo. Ya, ini kita lebih ke ngobrol-ngobrol santai ya bro. Hari ini kita Benar. sebenarnya topik yang mau kita bahas nih bukan sesuatu yang baru sih. Topik sebenarnya klasik lah ya. Bahkan bagi beberapa teolog, udahlah, ngapain lagi sih diperdebatkan masalah ketuhanan Yesus dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di YouTube ya, bahkan sekarang merambah sampai ke TikTok juga, banyak topik-topik yang membahas mengenai ketuhanan Yesus gitu loh. Khususnya pertanyaan pamungkas yang seringkali dipertanyakan, walaupun menurut saya cukup konyol, adalah Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, dan dia juga tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Jadi logikanya gini, jika Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, maka Yesus bukan Tuhan. Jadi jika maka itu agak kacau ya sebenarnya secara logis. Tapi nanti kita akan lebih bahas lebih dalam. Sebenarnya bukan kacau, itu informasi penting ya. Jadi logika Anda yang kacau gitu. Ketika Anda katakan itu kacau, sebenarnya logika Anda kacau. Kenapa saya katakan informasi itu penting gitu. Informasi salah satunya yang ada di Alkitab itu kita penting kan dapatkan dari Yesus gitu. Siapa dia sebenarnya? Jadi biar orang itu tidak mengira-ngira gitu. Ini bukan satu yang penting. Jadi gini ya, kalau Anda tahu ya, setiap apa tuh utusan tuh akan selalu menyampaikan dirinya. Saya ini nabi, saya utusan gitu. Jadi Yesus pernah berkata bahwa dia utusan, ya bahkan dia mengatakan seorang nabi di mana-mana dihormati, tidak di negeri ini gitu. Dia menerangkan dirinya sebagai nabi dan utusan, tidak pernah dia sebagai Tuhan. Nah itu informasi itu harus kita pegang gitu. Jadi beliau itu orang yang belak-belakan gitu, Yesus itu gitu, ya kan? Kalau dia informasikan dirinya sebagai nabi atau utusan, ya jangan Anda katakan dia Tuhan, karena kalau gitu Anda mengatakan apa yang tidak pernah dia ucapkan. Ingat dia pernah mengatakan ya seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan dan dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku ajarkan untuk perintahkan untuk ajarkan padanya gitu kan, nabi terus mati. Ingat, dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, dan siapa yang mengajarkan itu dia mati guys. Dan Anda lihat ya, ancaman terbukti. Anda lihat bagaimana matinya Paulus ya, matinya yang lain lagi tuh guys, ada yang disalib terbalik, disalib, dipancung, diseret kuda. Itu mereka kena berani mengatakan apa yang Yesus tidak pernah katakan, yaitu akulah Tuhan dan sembahlah aku. Ini bukan main-main guys, ini bukan konyol, ini penting informasi itu. Nah, di dalam Alkitab yang mengatakan akulah Tuhan itu adalah Allah. Anda baca di Yesaya, saya lupa sekitar pasal 11 ayat berapa itu guys. Pasal 11 lah, Anda baca dari ayat pertama sampai terakhir ya, Yesaya 11. Dikatakan akulah Tuhan, gitu kan? Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, akulah Allahmu. Berapa kali disebut situ. Jadi salah satu oknum yang mengakui dia Tuhan itu adalah Allah Bapa, ya. Allah Tuhanku gitu. Allah Tuhanmu, akulah Allah Tuhanmu. Yesus gak pernah. Jadi kita dari situ kita bisa ambil informasi itu, bahari kita bisa ambil. Oh ternyata yang mengklaim di Al-Quran itu adalah sebagai Tuhan itu adalah Allah. Di Alkitab yang mengklaim dan memberikan informasi kalau dia Tuhan itu adalah Allah gitu. Yesus cuma memberikan informasi dia cuma nabi dan utusan. Ya kita harus pegang informasi itu gitu.
Yang kita pandai-pandai sendiri menambah sesuatu yang tidak ada. Maka kalau Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku, justru itu dikatakan oleh Allah itu sendiri, maka kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan Yesus, guys. Itu informasi itu berdasarkan dari apa yang disampaikan. Jangan Anda pandai-pandai sendiri gitu. Itu jadi yang konyol tuh dia ini sebenarnya, guys. Ya. Mencoba merumuskan sesuatu yang tidak pernah dikatakan gitu oleh Yesus sendiri. Informasi itu tidak ada, dibuat sendiri informasi itu oleh dia, guys. Ya, mengenai ya saya bisa katakan serangan lah ya, serangan ini, sehingga kita bisa memberikan jawaban, khususnya teman-teman Kristen. Ya, saya menemukan cara yang sangat-sangat gampang ya, tidak perlu terlalu jenius untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi nanti kita akan coba bahas Cara dan gampang. uraikan lebih dalam. Gitu bro, pengantar dulu. Cara yang gampang untuk ngeles gitu, guys ya. Jadi cara gampang untuk ngeles gitu. Padahal informasinya nggak ada. Jadi dia mencoba untuk membuat informasi versi dia sendiri. Ya, karena ya memang apa ya, ini pertanyaan yang bosan sebenarnya. Dari pertama kali saya mulai YouTube juga. Ya tentulah ya, karena Anda nggak bisa menjawab gitu, ya kan? Memang nggak ada beliau ngaku Tuhan dan sembahlah dia gitu. Jadi ini akan selalu ada ya. Setiap ibaratnya gini loh, suatu kebocoran ya itu tidak akan bisa Anda tambal dengan cara apapun kalau Anda memang tidak ada penambalnya, ngerti nggak? Kali penambalnya cuma satu, ketika Yesus dengan tegas seperti Allah katakan ya, Allah katakan di Alkitab Yesaya pasal 11 ya, akulah Tuhan sembahlah aku. Nah, ketika ada ketegasan dan informasi yang penting seperti itu kita dapat dari Yesus, ini kelar, tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Tapi ini tidak ada, guys, gitu, ya kan? Makanya akan ada selalu timbul kebocoran, gitu. Tidak akan bisa Anda tambal. Gimana pun caranya, mau Anda itu mencoba menambalnya dengan kertas, ya kan, akan tetap bocor gitu. Jadi penambal itu memang nggak ada, gitu, guys. Itu percuma. Apapun akrobatik yang Anda lakukan itu tidak akan bisa menutup hal itu, karena memang tidak ada pengakuan dari beliau, gitu. Sekitaran tahun 2018, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan dari tahun itu sampai sekarang gitu. Entah mereka yang nggak kreatif, maksudnya pertanyaan nggak ada yang lain kah? Atau mereka Karena itu penting, bukan masalah kreatif nggak kreatif gitu loh. Suatu pertanyaan yang jawabannya belum ada, ya kan ditanyakan terus, ngerti nggak? Ini bukan soal kreatif nggak kreatif gitu. Banyak yang kita bisa tanyakan, tapi ada tentang hal yang penting yang wajib dijawab. Karena ini masalah ketuhanan. Karena kalau salah memilih Tuhan, Anda akan masuk ke neraka jahanam kekal di dalamnya gitu. Ini bukan masalah kreatif nggak kreatif. Justru kalian lah yang harus kreatif menjadikan jawaban gitu. Sehingga orang ini tidak bertanya lagi gitu. Kalian harus berusaha meyakinkan orang gitu dengan jawaban akrobatik kalian gitu. Tapi akhirnya tidak akan bisa. Karena memang jawabannya memang akan dirancang sekreatif mungkin supaya orang tuh puas, padahal faktanya itu hanya fata morgana, guys. memang mampunya cuma segitu gitu. Pikirku ya gitu aja mampunya. Ya artinya Zakir Naik dulu kan pernah tanya begitu. Dia kan bilang bahwa kalau Yesus Tuhan ya harusnya dia ngaku. Tapi pertanyaannya kan Yesus nggak pernah ngaku dirinya. Ini bukan cuma ngaku, tapi informasi itu, guys. Informasi ya. Kita harus tahu informasi. Jadi gini, ibaratnya ketika orang ya meragukan seorang itu, dia akan menerangkan, aku Tuhan loh, ya. Maka Yesus katakan berkali-kali, aku nabi loh, utusan gitu. Demikianlah mereka mengenal engkau Allah satu-satunya benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia berkali-kali ngaku dia sebagai nabi dan utusan untuk menginformasikan dirinya kepada orang lain, karena orang lain itu perlu tahu siapa dia gitu. Nah, berulang kali dia sampaikan dia sebagai nabi utusan, tidak pernah sekalipun sebagai Tuhan. Itu yang penting, guys, gitu. Jangan Anda mengada-ngada mengatakan sesuatu yang tidak pernah beliau sampaikan informasinya gitu loh. Tuhan kan di dalam Alkitab itu Zakir Naik. Dan akhirnya orang-orang Indonesia, istilahnya ustadz-ustadz Indonesia, mualaf-mualaf yang senior maupun yang masih bau kencur kemarin sore gitu, ikut semuanya mengatakan bahwa Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan begitu. Jadi ya penting ya, saya rasa penting. Kemarin sempat diskusi sama Biblioflogi ya, nanti buat teman-teman juga subscribe di Biblioflogi, itu channelnya Bang Joy. Nah itu jangan saya lupa juga di Biblioflogi ya, silakan ya mau ngobrol-ngobrol nanti bisa. kemarin Ini kayak agak nge-lag nih, guys.
Nonton orang nih. kemarin diskusi kayaknya juga untuk bahas ini secara sederhana begitu kan, supaya nggak yang ribet. Sebenarnya kan nggak butuh sesuatu yang jenius juga untuk jawab yang ini. Nanti teman-teman Sebenarnya kalau logis itu nggak perlu jawaban bahkan guys, ngerti ya? Kalau suatu logis itu, ya, karena ada klaimnya gitu. Kayak di Quran itu jelas, Allah klaim dirinya lengkap tuh. Allah klaim dirinya Tuhan, dan kitab juga gitu, Allah klaim dirinya Tuhan gitu kan. Lengkap semuanya sudah. Kita tinggal ambil informasi itu gitu loh. Nah, ini informasinya nggak ada, Anda coba buat informasi sendiri. Itu yang kacau nih guys. Sehingga orang akan nuntut terus jawaban gitu kan, dan Anda akan coba terus berakrobatik untuk memberikan jawaban yang mencoba untuk memuaskan, tapi fakta tidak akan pernah terpuaskan. Karena faktanya yang ngaku Allah, ngaku Tuhan itu dari kitab itu justru Allah guys. Ada baca di Yesaya 11 ya. kita akan belajar dari Bang Joy juga bagaimana mungkin ada perspektif atau tips atau tutorial untuk menjawab pertanyaan yang gampang inilah. Kan begitu. Ya nanti mungkin kalau ada yang mau nimbrung ya silakan ya. Saya akan bagikan linknya. Tapi mungkin silakan Ya, kalau mau tutorial. Ya, saya bagikan di komentar. Tapi agak nanti setelah materinya udah mulai selesai. Siap. Ya mungkin silakan Bang. Oke, ya teman-teman, saya tidak langsung ingin menjawab ya pertanyaan bahwa kalau Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah aku maka dia bukan Tuhan. Saya ingin mulai dulu dari asumsi ya. Jadi saya ingin coba mengurai. Nah, itu asumsi itu Anda gitu. Karena sesuatu tidak dikatakan, Anda coba untuk Anda katakan gitu, ngerti ya? Anda berasumsi. Padahal kita tuh ayatnya jelas. Allah berkata, akulah Tuhan. Akulah Allahmu gitu. Akulah Tuhanmu. Itu kita nggak perlu lagi berasumsi kalau Anda pakai ayat itu, ya. Tapi Yesus tidak pernah ngomong, akulah Tuhanmu gitu, sembahlah aku. Nah, ketika beliau tidak ada ngomong, lalu Anda mengatakan dia itu Tuhan, berarti Anda yang berasumsi gitu. Ngerti ya? Bukan kami yang berasumsi, tapi Anda sendiri gitu. Pada ayatnya jelas di Yesaya 11 itu ya, Allah dan juga di ayat lain ya, Allah jelas katakan akulah Allah Tuhanmu. Itu dengan itu kita pakai, kita nggak perlu lagi berasumsi. Jelas Tuhannya Allah gitu. Yesus juga begitu. Yesus katakan akulah utusan nabi gitu kan. Ya sudah kita pakai itu. Jadi kalau kita jujur ya, memakai semua informasi yang mereka berikan, Allah berikan siapa dia, Yesus berikan siapa dia, kita tidak perlu berasumsi, ngerti ya? Ya asumsi itu timbul ketika ya tadi ini Yesus tidak pernah mengatakan siapa Tuhan, tiba-tiba Anda berasumsi dia Tuhan gitu. Nah, itu namanya asumsi guys. Kalau kita tidak berasumsi, kenapa? Karena kita jelas tidak ada kata-kata yang jelas. Makanya kita dengan tidak ada Yesus ngaku dia klaim Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kelar, itu kan asumsi namanya. Tapi logik gitu. Yang nggak logik adalah gini. Ketika dia tidak pernah mengatakan aku Tuhan sembah aku, tiba-tiba kalau katakan dia Tuhan, itu harus asumsi gitu. Ngerti ya? Kita fakta guys. Fakta ketika seorang itu tidak ada mengklaim dia Tuhan dan sembah aku, kita faktanya berarti kita katakan dia bukan Tuhan. Karena nggak ada informasi itu dari dia yang kita dapat atau dari manapun. Itu dari pendeta dan gereja gitu kan. Nah, tapi Anda orang itu mendapatkan informasi tentang itu, tapi Anda katakan dia Tuhan. Berarti Anda yang berasumsi sebenarnya gitu. Asumsi di belakang pertanyaan ini, bro. Ya. Saya melihat si penanya ini pasti tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Salah. Kita percaya Alkitab firman Allah, tapi nggak semuanya. Itu yang benar ya. Karena ya kita sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Itu informasi. Makanya Anda lihat ada ayat-ayat yang sama ya, dan dengan Quran seperti hukum kisos ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum cerai, hukum zina, apalagi yang lainnya, babi haram ya kan. Itu sama dengan Quran. Ya, ritual bakaran, ritual kurban, itu sama kan, juga sunat juga kan. Jadi kita percaya kitab, tapi tidak percaya semuanya gitu. Kita hanya percaya firman Tuhan yang disampaikan lewat Musa, Yesus, Daud, Ibrahim, bukan lewat Paulus atau selain mereka gitu. Selain Yesus tadi. Nah, itu yang poinnya guys, yang mau disampaikan. Itu poin pertama. Ya. Karena terbukti dari apa yang dipaparkan di dalam Alkitab, si penanya Justru ketika
kita melihat tidak ada pengakuan Yesus Tuhan sembahlah aku, berarti kita percaya kitab gitu. Ya kan? Kita percaya kitab. Kenapa? Karena memang tidak ada informasi gitu. Berarti kita kan mengambil sumber yang itu tidak ada informasi dari dia sendiri mengatakan dia Tuhan dan sembahlah aku gitu. Jadi salah. Jadi di awal dia udah salah nih mengatakan kita nggak percaya kitab. Ya. Kita percaya kitab, tapi tidak seluruhnya gitu. Kita percaya pada kata-kata Yesus. Selainnya tidak kita tidak percaya. Ya. Kecuali kalau sama, oke. Tapi kalau beda, belum percaya guys. Tidak percaya gitu ya. Itu asumsi pertama saya terhadap si penanya. Kita mengakui dia yang berasumsi bukan kita ya. Asumsi guys. Itulah guys, kalau ajaran ini banyak asumsi kayak kacau gitu. Kenapa tidak berdasarkan fakta aja yang tertulis, yaitu pengakuan Allah bahwa akulah Tuhan dan Allahmu, dan ayat lainnya. Jadi Anda tidak perlu berasumsi gitu. Inilah akibatnya kalau Anda memakai ajaran asumsi. Jadi nggak sesuai dengan fakta gitu guys yang tertulis. Pertanyaan ini, kalau dia percaya firman Allah, sebenarnya pertanyaan ini juga Firman Allah atau firman Paulus atau firman Lukas Matius gitu. Firman Allah itu firman dari Yesus, dari Musa gitu. Ya kan? Karena Yesus mengatakan aku akan mengabarkan Injil ke seluruh ini. Berarti Injil itu adalah kabar baik yang dia sampaikan. Bukan Paulus atau Lukas Matius sampaikan guys. Berupa catatan sejarah tentang apa yang terjadi pada masa itu. mungkin masih bisa muncul, tetapi dalam spirit yang berbeda. Itu yang saya pahami yang pertama. Nah, yang kedua, saya mengasumsikan bahwa si penanya ini kalau sudah tidak percaya Alkitab firman Allah, pasti tidak percaya, ini konsekuensi logisnya nih, pasti tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia sudah tidak percaya bahwa Alkitab firman Allah. Dari awal dia udah salah guys. Makanya ini sebenarnya di sini tidak bisa kita cut gitu kan. Tapi kita akan lanjutkan aja gitu. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lihat. Jadi dari awalnya udah ngawur gini guys, ya kan. Makanya ke depan bakal kacau nih. Tapi kita akan ikuti terus guys. Sehingga mengaitkan dengan ketidakpercayaannya terhadap ketuhanan Yesus. Yang ketiga, nah ini unik nih ya. Si penanya ini. Ini gambar apa guys? Ini internet ya. Sekali lagi dia Si bukan. penanya pertanyaan Ini internet orang nih guys. dia mendesain pertanyaan di mana kalimat jawabannya harus sesuai dengan kalimat pertanyaannya. Loh, ini masalah bukan itu. Informasi. Kita perlu tahu informasi yang kita dapatkan langsung dari sumbernya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita pengen tahu siapa dia yang tahu siapa dirinya gitu. Ngerti ya? Ini bukan masalah kita tuh pengen tahu jawaban yang kayak kita ini. Ini simple loh guys sebenarnya. Kalau mereka mau paham ini simple loh. Informasi ini penting bagi kita. Kenapa? Karena ini